Hai semua, dalam video ini aku dan teman-teman aku mau ngejelasin tentang salah satu sistem yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Yeay! Sistem pencernaan tersusun dari berbagai organ yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu agar tubuh kita bisa memecah dan menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi kalian tahu gak sih organ-organ apa aja sih yang ada di dalam sistem pencernaan? Nah, ini dia organ-organ yang merupakan penyusun sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut, esofagus atau yang biasa kita sebut kerongkongan, lambung, hati, kemudian pankreas, usus kecil, usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Sebelum kita memulai penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, dalam proses memecahkan makanan, ada dua cara loh, yaitu enzimatik dan mekanik. Enzimatik, seperti namanya, akan menggunakan bantuan enzim, di mana akan terjadi perubahan kimia pada makanan yang kita konsumsi. Sedangkan untuk mekanik akan menggunakan gerakan otot ataupun gigi yang akan menghasilkan perubahan fisik pada makanan. Contohnya adalah makanan dengan ukuran yang besar akan berubah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Bagian yang pertama adalah mulut, di mana gigi akan melakukan proses pemecahan makanan secara mekanik. Makanan yang semula besar akan berubah menjadi kecil saat kita kunyah. Di dalam mulut terdapat kelenjar air liur untuk memproduksi air liur yang mengandung enzim bernama enzim petialin, yaitu sejenis amilase yang akan memecah kandungan karbohidrat berupa pati di dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian yang terakhir ada juga lidah, otot yang akan membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Di kerongkongan atau yang biasa kita sebut sebagai esofagus akan ada gerakan peristaltis. Gerakan peristaltis ini akan dilakukan oleh otot-otot yang ada di kerongkongan dan merupakan gerakan yang berupa dorongan agar makanan dapat masuk menuju lambung, namun dalam gerakan yang lambat dan perlahan. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung akan ada proses pencernaan secara dua cara, yaitu enzimatik dan mekanikal. Yang pertama, secara enzimatik itu terjadi ketika lambung itu mengeluarkan enzim protease yang bernama pepsin. Pepsin akan memecah kandungan protein dalam makanan menjadi pepton. Lambung juga memproduksi HCl di mana pH-nya menjadi sangat rendah, yaitu pH 2, di mana akan menghentikan kerja enzim ptialin dari mulut, membunuh bakteri dalam makanan, serta membantu mengaktifkan enzim pepsin. Nah, lambung ini terbentuk dari otot yang sangat tebal, di mana akan bergerak seperti sedang meremas-remas makanan, sehingga akan mengelumatkan makanan dengan baik dan menghasilkan kimus atau yang sering kita sebut dalam bahasa Inggris chyme. 12 jari di mana hati, kantung empedu, dan pankreas yang letaknya ada di bawah lambung akan menghasilkan enzim sehingga akan terjadi pencernaan enzimatik. Hati akan memproduksi empedu yang disimpan di dalam kantung empedu dan di dalamnya terkandung bilirubin yang menghasilkan warna kuning kehijauan. Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsifikasikan lemak sehingga lemak tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat dengan mudah dipecah oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim lipase akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, cairan empedu juga berguna untuk menetralkan pH asam dari kimus yang berasal dari lambung. Pankreas secara garis besar akan menghasilkan beberapa enzim, yaitu pertama, enzim lipase yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang kedua, enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah pepton menjadi peptida. Yang terakhir adalah enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Bagian kedua dari usus halus adalah usus kosong atau jejunum yang melakukan hampir 90% penyerapan nutrisi dari makanan seperti karbohidrat dan protein. Ada dua enzim yang digunakan di sini, yaitu maltase dan protease, di mana maltase akan mengubah maltosa menjadi glukosa dan protease mengubah peptida menjadi asam amino. Dinding dari jejunum ini lebih tebal dibandingkan duodenum dan ileum, serta mendapat suplai darah lebih banyak. Bagian dalam jejunum terdapat lapisan mukosa dan lipatan-lipatan yang disebut villi.
Villi ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Setelah melakukan penyerapan, nutrisi akan diangkut ke seluruh tubuh. Untuk peptida kecil, asam amino, vitamin, dan glukosa akan diangkut secara aktif, sementara fruktosa diangkut melalui transportasi aktif. Setelah melewati usus kosong, makanan akan melewati usus penyerapan, atau ileum. Usus ini memiliki panjang sekitar 3/5 dari seluruh panjang usus halus. Di usus ini terjadi penyerapan nutrisi yang tidak terserap saat berada di usus kosong. Sama seperti usus kosong, pada usus penyerapan juga terdapat villi, yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Pada usus penyerapan ini, terdapat reseptor yang dapat menyerap vitamin B12 dan garam empedu sebanyak 95%. Setelah dari usus halus, sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau diserap, serta air, akan menuju ke usus besar dan pada akhirnya akan dibuang menjadi kotoran. Proses di dalam usus besar inilah yang disebut dengan defekasi. Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, dan kolon sigmoid. Sisa makanan akan masuk ke dalam sekum yang terdapat umbai cacing atau usus buntu. Sekum juga memiliki katup ilokekal valve yang tugasnya mengendalikan jumlah makanan yang masuk ke dalam kolon. Pada usus besar terdapat banyak bakteri untuk menguraikan makanan dan salah satu akibatnya adalah dihasilkannya gas. Namun tugas utama usus besar adalah menyerap air dan mineral dari sisa makanan sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik juga akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga penjelasan yang diberikan jelas dan jika ada pertanyaan, silakan komen.